semua, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Grace. Kali ini saya masih bicara seputar kehamilan ya. Beberapa video saya sebelumnya sudah membahas apa ciri-ciri hamil dan bagaimana cara mengatasi mual dan muntah. Saya juga pernah bahas tentang keputihan. Kali ini kita akan bahas fenomena yang juga sering terjadi pada ibu hamil, yaitu nyeri pinggang. Apakah kamu sedang nyeri pinggang? Simak video ini sampai habis. Tapi buat kamu yang baru bergabung di channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasi yang ada di sebelahnya, supaya kamu dapat info kalau saya update video terbaru. Follow juga sosial media saya karena saya sering berbagi info kesehatan di sana. Oke, langsung saja kita bahas. Fenomena nyeri pinggang ini sering terjadi pada ibu hamil ya. Apalagi karena memang posisi ibu hamil yang mengkondisikan diri karena dia membawa beban berlebih di bagian abdomen, tepatnya di bagian rahim yang ada di depan. Makanya kondisi ini menyebabkan tulang punggung ibu hamil itu akan cenderung lordosis atau seperti gini, seperti kayak membusungkan dada, dan kalau dari samping kita bisa melihat ada lekukan. Ibu hamil akan berdiri condong ke belakang. Otomatis memang di bagian pinggang itu akan terasa nyeri karena dia akan dikondisikan tidak pada posisi yang ergonomis atau yang sewajarnya. Nah, ada beberapa tips buat ibu hamil. Sebaiknya ibu hamil itu jangan mengangkat beban berlebih. Tapi kalaupun ibu hamil mau mengangkat sesuatu, sebaiknya tulang punggung itu tetap lurus ya. Jadi yang pertama diturunkan itu adalah pantat. Tulang punggung tetap lurus seperti di gambar ini. Lalu mengangkatnya berdiri perlahan dengan tulang punggung tetap lurus. Jadi pantatnya saja yang bergerak menjadi posisi tegak ya. Dan beberapa tips lain yang bisa kita gunakan pada keadaan hamil untuk mengatasi nyeri pinggang, yaitu berolahraga ya. Berolahraga ini sebenarnya rutin, bukan harus dalam keadaan hamil saja, tapi pada keadaan hamil memang dibutuhkan olahraga juga karena memang supaya untuk melancarkan sirkulasi darah. Sebaiknya bisa 1 jam sehari. Olahraganya intensitas ringan aja, bisa jalan. Sebenarnya tidak boleh kelelahan, tapi tetap harus beraktivitas. Atau kalau tidak mau repot, bisa langsung gabung ke senam ibu hamil. Di kelas ibu hamil biasanya ada ya, di puskesmas biasanya punya kelompok-kelompok untuk kelas ibu hamil sesuai desa kalau di sini ya. Nah, ketika ibu hamil berdiri, sebaiknya juga posisinya itu tegak ya, jangan berusaha mencondongkan badan ke belakang, karena ini akan mengganggu fungsi dari tulang belakang itu sendiri. Jadi usahakan tegak dengan bahu agak sedikit ditarik ke belakang. Ya walaupun memang ibu hamil itu pengen tiduran, ya memang kan ada posisi yang memang ideal, yaitu miring ke kiri ya, supaya tidak mengganggu aliran darah ya, sehingga posisi aliran darah itu tetap terjaga ke plasenta. Kita tahu plasenta itu yang memberi makan bayi atau janin di dalam kandungan. Makanya sirkulasi darahnya itu tetap harus terjaga. Dan hal ini akan lebih baik lagi ketika ibu hamil meletakkan bantal di antara kedua lutut. Dan ibu hamil sebaiknya ketika duduk juga menjaga posisi, tetap tegak, jangan bungkuk. Ketika duduk atau sandaran, sebaiknya punggung itu disangga dengan bantal yang empuk. Kamu bisa memilihnya ya, kan ada banyak dijual. Dengan begitu tulang belakang akan selalu tersangga dengan baik. Jadi tidak dongak gitu ya, tapi dia lebih ke jadi dia garis lurus gitu di punggungnya. Nah, buat ibu hamil juga jangan berdiri terus-menerus terlalu lama, kecuali tadi sedang beraktivitas ya. Namun memang pada kehamilan trimester akhir, apalagi sudah aterem, sudah cukup bulan, sudah masuk bulannya, itu biasanya diminta beraktivitas lebih untuk merangsang kontraksi. Mungkin nanti lain kali saya akan bahas tentang kontraksi pada kehamilan. Nah,
ketika ada benda jatuh, ibu hamil itu sering langsung tunduk ngambil. Padahal itu salah. Tetap dia jongkok ya posisinya dengan tulang punggung tetap lurus dan menurunkan pantat pelan-pelan ngambil benda, lalu berdiri juga perlahan, punggungnya tetap lurus. Ada beberapa fenomena lain yang juga sering terjadi pada ibu hamil, seperti kram kaki, sembelit. Nanti di video berikutnya saya akan bahas. So, kamu jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kamu dapat pemberitahuan kalau saya update video terbaru. Kamu juga bisa berikan komentar di bawah, apakah kamu pengen saya bahas video apa? Bukan hanya ibu hamil, bisa kesehatan anak, kesehatan umum, dan lain sebagainya. Semoga info ini bermanfaat. Like videonya jika kamu suka dan bagikan ke semua orang supaya semua orang dapat manfaat dari video ini. Thank you for watching. See you in the next videos. Bye bye.